Hai guys, welcome back to Genggong's Movie. Kali ini gue ingin ceritain film biografi drama Amerika yang berjudul Gifted Hands yang dirilis tahun 2009. Yaudah yuk, gak usah pakai lama lagi, kita langsung aja let's go to the movie. Ini adalah Benny, seorang anak laki-laki hitam yang lucu tapi terlihat bodoh. Semua teman sekelasnya mendapatkan nilai yang sangat bagus dalam ujian, tetapi Benny nilainya sangat bisa diprediksi. Dia selalu mendapatkan nilai 1 digit setiap kali, dan menjadi bahan tertawaan teman sekelasnya. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling bodoh. Dia memberitahu ibunya Sonia bahwa dia tidak bisa memperbaiki diri karena dia bodoh, namun ibunya memiliki pandangan yang berbeda. Dia terus-menerus memotivasinya, mengatakan bahwa dia juga bisa mencapai hal-hal hebat dalam hidup. Ini adalah kisah nyata tentang seorang pria jenius berkulit hitam. Kehidupan luar biasa dari seorang yang biasa yang mencapai hal yang tampaknya mustahil. Meskipun sering diejek dan diintimidasi secara rasial oleh teman-teman dan guru, dia bangkit kembali dan melakukan apa yang bisa dia lakukan. Kisahnya dimulai di kelas ini. Seperti yang bisa diprediksi, dia lagi-lagi mendapatkan nilai 0 dalam ujian kelasnya. Seorang gadis berkata bahwa dia mendapatkan nilai 0, tetapi guru kelas mendengarnya 9. Sementara siswa lainnya mendapatkan nilai di atas rata-rata melebihi nilai Benny. Ini merupakan peningkatan yang cukup besar menurut standar Bernie. Ketika semua orang mengetahui nilai Bernie, kelas tertawa dengan keras. Seperti biasa, ini tidak berhenti di sini. Yang lebih buruk, orang-orang mengejek Bernie setiap kali mereka melihatnya. Bernie diikuti kemana-mana. Sekelompok pengganggu mengikutinya dan mulai mengintimidasinya. Dia tampak frustrasi dan kesal seperti siapapun yang berada dalam situasinya. Bernie menjadi marah dan tidak dapat mengendalikan kemarahannya dan memukul wajah seorang anak laki-laki dengan kunci di tangannya hingga berdarah. Kepala sekolah memanggil ibunya ke kantor dan memperingatkannya tentang insiden tersebut. Dia juga menunjukkan rapor Bernie yang tidak kalah mengkhawatirkan bagi ibunya tersebut. Hampir di setiap mata pelajaran, dia gagal. Insiden intimidasi ini sangat mempengaruhi kepercayaan dirinya dan cara berpikir Bernie. Dia berulang kali memberitahu ibunya Sonia bahwa dia tidak cukup pintar. Namun ibunya adalah sumber motivasi yang tidak pernah habis bagi dia dan kakaknya, Curtis. Suatu hari, Bernie meminta bantuan ibunya dalam belajar. Sonia menghindari situasi itu dengan mengatakan bahwa dia membutuhkan kacamata baca baru. Dia menemukan bahwa Bernie memiliki masalah dengan matanya. Bernie tidak bisa membaca karena dia tidak bisa melihat kata-kata kecil dengan jelas. Dan dia mendapatkan kacamatanya. Dia mulai memperbaiki nilainya, ujian kelas, dan kompetisi ejaan. Dia pergi ke gereja untuk mendengarkan khotbah Minggu pagi. Pendeta tampaknya menjadi pembicara dan motivator yang hebat. Pendeta itu menceritakan sebuah kisah tentang seorang dokter dalam pidatonya. Bernie mulai membayangkan dirinya sebagai dokter dan melawan seorang bajak laut. Imajinasi ini memberinya kunci ke dunia pembelajaran dan pertumbuhan yang sama sekali berbeda. Dia pulang dan memberitahu ibunya bahwa dia ingin menjadi dokter. Dia melampaui keyakinannya bahwa dia tidak pintar. Sebuah pandangan hidup yang baru terbuka untuknya. Sonia tidak senang. Anak-anaknya selalu menghabiskan banyak waktu menonton TV. Dia merasa sedih dan mengunjungi fasilitas psikiater. Dia memberitahu dokter tentang ketakutan dan kecemasannya. Dia tidak bisa pergi ke sekolah dan menikah pada usia yang sangat muda, 13 tahun. Dia mengetahui bahwa suaminya memiliki istri dan anak lain dari pernikahan tersebut. Dia terus menjalani pernikahan itu karena dia khawatir tentang pendidikan anak-anaknya. Tetapi dia kemudian mengetahui tentang keterlibatan suaminya dalam perdagangan narkoba. Dia cerai dari pernikahan dan membesarkan anak-anaknya sebagai ibu tunggal. Hidupnya sangat sulit. Dia bekerja sebagai petugas kebersihan untuk menghidupi keluarganya. Tetapi kenyataan ini disembunyikan dari anak-anaknya. Ini menyebabkan kekacauan besar pada kesehatan mentalnya dan ketakutan serta kecemasan mulai menggerogoti dirinya dan membuatnya depresi. Dokter berkata bahwa dia pasti pernah memiliki pikiran untuk bunuh diri. Dokter menyarankan agar dirawat selama beberapa hari karena khawatir. Tetapi hanya dia yang bisa memutuskannya. Pada akhirnya Sonia memberitahu kedua anaknya bahwa dia akan mengunjungi Detroit. Dia meninggalkan mereka untuk perawatan. Sonia meminta anak-anaknya untuk menghafal tabel perkalian. Anak-anaknya protes, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Ketika Sonia sampai di rumah sakit, dia menemukan surat dari Bernie di antara barang-barangnya. Tulisannya di surat itu penuh dengan kesalahan ejaan.
Namun surat itu sangat mengharukan. Sonia menjadi emosional melihat surat itu. Sementara itu, Bernie terus memperbaiki studinya. Sekarang dia mendapatkan 24 dari 25 dalam ujian kelas. Bernie memeluk ibunya, menceritakan tentang kemajuannya, dan menunjukkan nilai-nilainya. Sonia tampak sangat bangga dan bahagia. Dia terus memotivasi Bernie dan Bernie terus memperbaiki diri. Sementara itu, Sonia menemukan pekerjaan pembersihan di rumah seseorang yang terpelajar dan penuh kasih. Dia sangat terkejut melihat sebuah ruangan besar yang penuh dengan banyak buku. Dia pulang dan melihat anak-anaknya sedang menonton TV. Dia mematikannya dan memerintahkan agar anak-anak itu pergi ke perpustakaan, membaca 2 buku setiap minggunya dan menulis laporan tentang masing-masing buku tersebut. Dia juga menyatakan bahwa anak-anak hanya bisa menonton 2 acara TV setiap minggu setelah menyelesaikan pekerjaan rumah mereka. Anak-anak tampak frustrasi, tetapi mereka menuruti ibunya. Keesokannya, mereka mendaftar di perpustakaan dan mengembangkan kebiasaan membaca. Mereka memulai proses pembelajaran. Di TV juga, mereka menonton acara kuis untuk memperluas wawasan mereka. Kecintaan yang baru untuk belajar mulai memberikan keuntungan bagi Bernie secara instan. Guru kelas mengambil sebuah batu dan bertanya kepada kelas apakah mereka tahu tentang batu tersebut. Tidak ada yang tahu kecuali Bernie yang ragu-ragu. Dia mengatakan bahwa batu itu adalah obsidian. Bernie menjelaskan proses pembentukan obsidian. Guru terkejut dengan kedalaman pengetahuan anak muda ini. Dia meminta Bernie untuk berbicara dengannya setelah kelas berakhir. Bernie menemuinya dan guru mengatakan bahwa dia telah membuka kekuatan otaknya. Ini adalah pernyataan yang luar biasa, terutama ketika itu datang dari gurunya. Sepanjang waktu Bernie berkinerja sangat baik di kelasnya. Dia unggul dalam ejaan. Dia memenangkan kompetisi ejaan di kelasnya, tetapi guru kelasnya terlihat tidak senang karena dia tidak punya pilihan selain menyatakan bahwa Bernie adalah pemenangnya. Ternyata dia adalah seorang guru rasis di acara pemberian penghargaan tahunan. Kepala sekolah mengumumkan bahwa Bernie adalah siswa terbaik dalam keseluruhan penampilannya. Ibunya dan saudara laki-lakinya berada di antara penonton. Mereka tidak kalah bangga dari Bernie. Bernie menerima sertifikatnya, tetapi guru rasis itu datang ke mikrofon dan mengatakan sesuatu yang menunjukkan mentalitas rasisnya yang mendalam. Dia mengatakan bahwa siswa lain seharusnya merasa malu karena meskipun Bernie adalah seorang siswa kulit hitam dan dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang miskin, mengapa mereka tidak bisa mencapai lebih dari Bernie? Sayangnya, dia tidak bisa melihat bakat Bernie di luar pandangan hidup rasisnya. Dan insiden tersebut mengguncang ibu Bernie. Dia memutuskan untuk memasukkan Bernie ke sekolah di mana bakatnya bisa dihargai tanpa memandang warna kulitnya. Dia akan mendaftarkannya di sebuah sekolah di mana sebagian besar siswanya adalah orang kulit hitam. Bernie kembali diintimidasi di sekolahnya oleh seorang siswa karena pakaian lamanya yang lusuh yang tidak sesuai dengan mode generasinya. Bernie menjawab dalam bahasa ocehannya dan sekarang mereka menjadi teman. Temannya ini adalah seorang fashionista dengan pakaian mewah dan topi yang bagus. Ini memberi Bernie rasa rendah diri dan rasa tidak aman. Dia meminta uang kepada ibunya untuk membeli pakaian baru. Ibunya tidak punya banyak, tetapi dia dengan enggan memberikan uang pada Bernie dan akhirnya ibunya membelikan celana baru. Bernie tidak menyukai celana yang dibelikan ibunya itu. Dia berdebat dengan ibunya. Dia menginginkan pakaian seperti temannya yang fashionista, tetapi ibunya tidak menyukai itu. Dan mengatakan bahwa orang yang berpenampilan mewah kosong di dalam. Bernie menjadi marah saat berdebat. Dia mengambil palu yang digunakan ibunya untuk memperbaiki jendela dan hendak menyerang ibunya. Saudaranya datang untuk menyelamatkan. Di sekolah dia terlibat dalam pergaulan buruk dengan teman-temannya. Teman fashionistanya membawanya ke sebuah geng di mana dia membeli pisau. Selama pertengkaran, temannya menghina dia. Bernie mengambil pisau dan menikamnya. Beruntung bagi keduanya, tidak terjadi hal serius karena pisaunya sudah patah. Bernie lari ketakutan dari sekolah. Ini adalah berkah terselubung, karena dia meninggalkan persahabatan yang beracun dan berbahaya. Selain itu, dia menyadari efek buruk dari amarah dan belajar mengendalikan temperamen buruk. Bernie diterima di perguruan tinggi terkenal di Yale Universitas dengan beasiswa.
Di sana dia bertemu dengan pacarnya, Candy. Dia khawatir tentang studi dan masa depannya. Dia tidak menyukai kuliah dan merasa enggan menghadiri kelas. Dia merasa sangat sulit untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di Yale. Dia memberitahu Candy bahwa dia hanya pandai membaca. Candy membantunya. Dia berkata bahwa dia bisa belajar sendiri. Dia melakukannya siang dan malam. Di antara semua mata pelajaran, kimia adalah yang paling mengganggunya. Dia belajar sangat keras, hingga mulai berhalusinasi seperti profesor kimia menuliskan rumus untuknya di papan tulis. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Dalam ujian, dia melakukannya dengan sangat baik dan memutuskan untuk menjadi ahli bedah saraf. Bernie teguh pada pendiriannya bahwa dia hanya ingin diterima di sana dan bukan di tempat lain, serta tidak melamar ke tempat lain. Dia menjalani wawancara kepercayaan dirinya untuk menjadi dokter. Ketika ditanya mengapa dia ingin menjadi ahli bedah saraf, Bernie menjawab bahwa otak adalah organ yang misterius dan dia ingin mengungkap misterinya. Dia mengatakan bahwa dia percaya keajaiban bisa terjadi dan dia ingin melakukan keajaiban tersebut. Kepercayaan dirinya mengesankan pewawancara dan dia diterima serta terus berprestasi. Di Johns Hopkins, dia tidak disukai oleh orang-orang. Seorang dokter senior mengatakan bahwa dia tidak istimewa. Dia terdengar begitu rasis dan memberitahu Bernie yang sekarang adalah Dr. Carson untuk melakukan apa yang diminta. Dia menjadi dokter residen. Sebuah kasus darurat datang dan pasien membutuhkan operasi segera. Ini adalah situasi hidup dan mati. Tidak ada dokter yang tersedia untuk merawat pasien kecuali Dr. Carson, seorang dokter residen. Dia tidak memiliki lisensi dan tidak memenuhi syarat untuk mengoperasi pasien yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Namun dia melakukan operasi dan menyelamatkan pasien, mempertaruhkan seluruh kariernya yang telah dia impikan sepanjang hidupnya. Dia dipanggil oleh atasannya ke kantor. Dia khawatir bahwa dia bisa ditegur atas tindakannya, tetapi untuk mengejutkannya, dokter senior menghargai apa yang telah dia lakukan untuk menyelamatkan nyawa. Tugasnya di rumah sakit berjalan seperti biasa. Sepasang suami istri muda datang ke rumah sakit dengan putri mereka yang mengalami kejang sepanjang waktu saat dia terjaga. Dr. Carson mengatakan bahwa dia membutuhkan hemispersektomi yang akan mengangkat area otak yang rentan kejang. Ini sangat beresiko karena bisa membuat anak itu lumpuh atau kehilangan kemampuan berbicara motoriknya. Dia meyakinkan orang tua bahwa otak anak memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih. Sel-sel otak mengambil fungsi dari sel-sel yang sakit dan memulihkan fungsi neurologis, tetapi ini adalah sebuah pertaruhan. Selain itu, dia belum pernah melakukan operasi seperti ini sebelumnya, tetapi dia menerima tantangan untuk menyembuhkan anak itu. Malam sebelum operasi, dia terlihat cemas. Dia berlutut dan berdoa. Akhirnya, dia mulai mengoperasi anak itu di pagi hari. Dia mengoperasi anak itu dengan sangat hati-hati dan operasi selesai. Sekarang saatnya untuk penilaian. Ahli anestesi mencoba membangunkan anak itu untuk sadar. Semua orang sangat khawatir. Dia tidak merespons. Dia dipindahkan ke bangsal umum. Dr. Carson memberi penjelasan kepada orang tua dan mengatakan bahwa butuh waktu untuk mengetahui apakah dia bisa berbicara atau bergerak. Namun, seperti keajaiban, anak itu memanggil ibunya dan ayahnya. Dr. Carson memenangkan tantangan pertamanya dari banyak tantangan lainnya. Insiden ini menarik perhatian media. Dalam konferensi pers, bersama dengan orang tua di sampingnya, dia memberitahu dunia tentang kesuksesan dan kesehatan pasiennya. Dia mengatakan bahwa otak adalah organ ajaib yang memungkinkan hal ini terjadi dan hemispersektomi ini akan menjadi metode utama di sebagian besar kasus di masa depan. Dia mulai menikmati kesuksesan dalam kehidupan profesionalnya, tetapi kehidupan pribadinya tidak seindah itu. Istrinya sedang hamil. Kemudian terjadi insiden tragis, mereka kehilangan anaknya saat lahir. Dia memberikan waktu untuk istrinya dan berada di sisinya, tetapi istrinya menyuruhnya pergi ke rumah sakit dan melanjutkan tugasnya. Meskipun ragu, dia pergi. Dia menangis, memikirkan kehilangan anaknya. Ibunya menghiburnya dan mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan banyak nyawa dan mencapai apapun yang dia inginkan dalam hidup. Keesokan paginya,
Dia kembali bertugas seperti biasa, operasi yang paling menantang belum datang. Dia pergi ke Jerman atas undangan sebagai konsultan untuk kemungkinan memisahkan sepasang anak kembar yang kepalanya menyatu. Kasus ini sangat kompleks. Awalnya, dia tidak ingin mengambil kasus ini karena kerumitannya, tetapi dia adalah ahli bedah saraf anak terbaik di dunia. Dia mengambil risiko. Dia meneliti berjam-jam, siang dan malam, dan mempersiapkan dirinya untuk operasi. Sekarang tiba hari H, orang tua anak-anak datang dari Jerman, Dr. Carson, bersama 50 anggota staf, bersiap untuk operasi. Mereka menyiapkan alternatif untuk setiap mesin. Mereka berlatih berjam-jam agar tidak terjadi kesalahan. Kasus ini tidak memiliki ruang bahkan untuk satu kesalahan pun. Operasi dimulai pada pukul 7.15 pagi. Operasi ini juga melibatkan ahli bedah kardiotoraks untuk mencegah anak-anak mengalami pendarahan hebat, sirkulasi darah ke otak dihentikan melalui operasi jantung terlebih dahulu. Kemudian proses pemisahan otak dimulai. Dr. Carson hanya memiliki waktu 1 jam untuk menyelesaikannya. Jika dia membutuhkan lebih dari 1 jam, ada kemungkinan otaknya mati. Dan ini akan menjadi kegagalan sejak awal. Namun, seperti biasa dia menyelesaikannya tepat waktu. Dan seluruh proses selesai dalam waktu yang panjang, yaitu 22 jam. Dr. Carson bertemu dengan orang tua dan memberitahu mereka tentang keberhasilan operasi tersebut. Dan film pun berakhir. Pesan dalam film ini bahwa kita tidak boleh menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan atau anggapan awal. Meskipun seseorang mungkin dianggap lemah atau kurang pintar, dengan tekad, kerja keras, dan kesempatan yang tepat, mereka bisa mencapai hal-hal luar biasa. Ini juga menunjukkan bahwa setiap orang memiliki potensi yang mungkin tersembunyi dan tidak ada yang boleh diremehkan. Oke, gengs, begitulah akhir dari alur ceritanya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like-nya. Terima kasih yang sudah menonton. See you again dan bye.